Di balik hingar-bingar knalpot mesin 250 cc yang memekakkan telinga di sirkuit-sirkuit Eropa, sebuah keheningan yang mencekam justru terasa di dalam garasi tim-tim besar. Musim 2026 bukan sekedar musim balap biasa bagi Moto3. Ini adalah tahun di mana hierarki lama mulai retak. Selama puluhan tahun, talenta Spanyol dan Italia mendominasi grid dengan tangan besi. Namun, tiba-tiba, sebuah nama muncul dari arah yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Veda Ega Pratama. Nama ini bukan lagi sekedar rumor yang berhembus di pinggiran lintasan Asia. Di koridor gelap pedok, para kepala mekanik mulai saling berbisik, membolak-balik lembaran data telemetri yang dianggap tidak masuk akal bagi seorang pendatang baru. Tidak ada yang menyangka bahwa apa yang terjadi di sesi latihan tertutup itu akan mengubah seluruh proyeksi musim 2026. Seorang remaja dari Indonesia tidak hanya sekedar ikut balapan. Ia mulai melakukan sesuatu yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh para legenda. Ia mulai mendikte ritme. Namun, yang membuat suasana semakin tegang bukanlah soal kecepatan murni di lintasan lurus. Ada atmosfer berbeda sebelum badai ini pecah. Para pengamat mencatat bahwa Veda memiliki ketenangan yang hampir tidak manusiawi untuk anak seusianya. Di saat pembalap lain berteriak pada mekanik atau menunjukkan gestur frustrasi, Veda duduk dengan diam menatap layar monitor dengan mata yang tajam, seolah sedang membedah setiap inci aspal sirkuit dalam pikirannya. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika satu persatu rival terkuatnya mulai menyadari bahwa mereka bukan lagi sedang menghadapi seorang murid, melainkan sebuah ancaman nyata yang siap meledak. Dan ternyata, itu baru awal dari masalah yang jauh lebih besar bagi para penguasa lama Moto3. Jika Anda ingin tahu seberapa berbahaya seorang pembalap, jangan tanya pada penggemarnya, tanyalah pada rival terdekatnya. Máximo Quilez bukanlah nama sembarangan. Ia adalah murid langsung dari sang legenda, Marc Marquez. Quilez dididik dalam lingkungan yang keras, di mana kemenangan adalah satu-satunya pilihan dan rasa takut adalah dosa besar. Namun, sebuah momen di lintasan mengubah segalanya. Dalam sebuah wawancara yang membuat heboh media balap internasional, Quilez mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia mengaku kaget dengan apa yang ia lihat langsung di depan matanya saat mencoba membuntuti Veda. Quilez yang biasanya dikenal sombong dan penuh percaya diri tampak kehilangan kata-kata. Ia melihat seorang pembalap yang tidak mengikuti garis balap tradisional Asia, melainkan seseorang yang memiliki gaya agresif namun sangat presisi, persis seperti gaya balap yang dikembangkan di sekolah-sekolah balap elit Spanyol. Saya tidak menyangka dia bisa seberani itu di titik pengereman, bisik Quilez di sebuah pojok pedok yang tertangkap kamera. Pengakuan ini bukan sekedar basa-basi diplomatik, ini adalah sinyal bahaya. Nama Veda kini resmi masuk ke dalam radar serius para pesaing Eropa yang sebelumnya mungkin meremehkan talenta dari luar benua mereka. Namun, di balik pengakuan Quilez ada ketegangan yang lebih dalam. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa tim-tim besar mulai merasa terancam dengan kecepatan adaptasi Veda yang di luar nalar. Bagaimana mungkin seseorang yang baru mencicipi aspal Eropa bisa langsung menempel catatan waktu para pembalap yang sudah menetap di sana bertahun-tahun? Spekulasi mulai bermunculan. Apakah Veda memiliki rahasia teknis yang belum terungkap? Atau adakah sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan menunggu di tikungan berikutnya yang belum pernah ditampilkan kepada publik? Dalam dunia Moto3, perbedaan antara pahlawan dan pecundang hanya berjarak 1/1000 detik, dan Veda Ega Pratama tampaknya memahami hukum alam ini dengan sangat baik. Para analis teknik mulai membedah mengapa ia begitu sulit untuk disalip. Rahasianya terletak pada satu teknik yang dianggap sebagai ilmu hitam di dunia balap, late braking. Ini bukan sekedar soal menarik tuas rem sekuat mungkin. Ini adalah tarian berbahaya antara risiko terjatuh dan memangkas waktu lap. Veda mampu menunda pengereman hingga titik yang dianggap mustahil oleh pembalap lain, masuk ke tikungan dengan kecepatan yang seharusnya membuat motornya terlempar. Namun entah bagaimana, ia tetap bisa menjaga motornya tetap stabil. Namun, teknik yang paling membuat para mekanik lawan menggaruk kepala adalah penguasaan trail breakingnya. Ia membawa tekanan rem hingga ke fase awal tikungan dengan tingkat kehalusan yang luar biasa. Di kelas Moto3, di mana motor sangat ringan dan mudah goyang, teknik ini adalah kunci. Jika Anda terlalu keras, ban depan akan menyerah. Jika Anda terlalu lembut, Anda akan kehilangan momentum. Veda berada tepat di tengah-tengahnya, sebuah keseimbangan sempurna yang jarang dimiliki oleh seorang rookie. Kehebatan ini berlanjut pada corner entry management. Veda mengatur sudut masuk motornya sedemikian rupa sehingga ia selalu memiliki ruang untuk melakukan akselerasi lebih awal dibandingkan lawan-lawannya. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kehalusan kontrol pada throttle. Membuka gas secara progresif tanpa memicu spin berlebihan pada ban belakang adalah sebuah seni, dan Veda sedang melukis mahakaryanya di setiap race. Namun ada detail kecil yang jarang diungkap ke publik. Beberapa mekanik di pedok mulai memperhatikan cara unik Veda dalam memposisikan tubuhnya saat transisi. Sebuah rahasia kecil yang mungkin menjadi alasan mengapa ia begitu cepat.
Namun apakah teknik ini cukup untuk menghadapi kebrutalan balapan Moto3 yang sebenarnya? Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang menantinya di grid start. Banyak pembalap hebat hancur bukan karena motor yang lambat, melainkan karena mental yang rapuh. Di bawah lampu sorot kamera, Veda Ega Pratama selalu tampak tenang, hampir dingin. Namun jangan salah sangka, di balik ketenangan itu ada api yang berkobar. Tekanan menjadi harapan satu-satunya dari sebuah bangsa yang memiliki basis penggemar MotoGP terbesar di dunia, Indonesia, adalah beban yang bisa menghancurkan karir siapapun. Kita sudah melihat talenta-talenta sebelumnya yang layu sebelum berkembang karena beratnya ekspektasi. Tapi Veda berbeda. Ia tampaknya memiliki filter mental yang luar biasa. Saat berada di grup padat, di mana 10 motor saling bersenggolan di setiap tikungan, Veda tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia adalah tipe pembalap yang sabar, menunggu saat yang tepat untuk menerkam, mirip seperti predator yang mengamati mangsanya dari kejauhan sebelum melakukan serangan tunggal yang mematikan. Racecraft atau kecerdasan balapnya adalah poin yang paling sering dibicarakan di kantor-kantor manajemen tim Moto3. Ia tahu kapan harus bertahan, kapan harus menghemat ban, dan kapan harus membiarkan segalanya di lap terakhir. Beberapa psikolog olahraga yang mengamati pedok mencatat bahwa Veda memiliki kontrol emosi yang luar biasa. Ia tidak mudah terpancing provokasi di lintasan. Ketika rival mencoba melakukan manuver agresif untuk menjatuhkan mentalnya, Veda justru merespon dengan ketajaman yang lebih besar di tikungan berikutnya. Ini adalah tipe mentalitas yang biasanya hanya ditemukan pada pembalap yang sudah memiliki gelar juara dunia di kantongnya. Namun, yang membuat para pesaingnya benar-benar gemetar adalah sebuah rumor internal. Konon, Veda justru merasa semakin nyaman ketika tekanan sedang berada di puncaknya. Dan setelah kejadian di tes pramusim itu, seluruh pedok langsung membara dengan satu pertanyaan. Seberapa jauh anak ini bisa melangkah? Dunia MotoGP bukan hanya soal apa yang terjadi di atas aspal, tapi juga datangan Veda untuk proyek jangka panjang menuju kelas MotoGP. Di sisi lain, ada dinamika menarik antara Veda dan rekan satu timnya, serta pembalap didikan Eropa lainnya. Ketegangan mulai terasa saat jatah spare part terbaru dan dukungan teknis mulai diarahkan kepada pembalap yang dianggap paling berpotensi memberikan kemenangan. Disinilah letak konfliknya. Apakah sebuah tim akan memberikan dukungan penuh kepada seorang rookie dari Asia dan mempertaruhkan hubungan mereka dengan pembalap senior asal Eropa? Beberapa bisikan dari dalam menyebutkan bahwa mulai ada ketidaksenangan dari beberapa kubu pembalap lama yang merasa posisi mereka terancam oleh kehadiran Veda. Drama kontrak ini bukan hanya soal uang, tapi soal prestise. Menemukan talenta yang bisa menguasai pasar Asia sekaligus mendominasi lintasan Eropa adalah holy grail bagi para sponsor. Perang dingin antar manajer tim dan perebutan mekanik terbaik untuk mendampingi Veda menjadi tontonan tersendiri di balik layar. Namun di tengah semua keributan politik itu, Veda tetap fokus pada satu hal, kecepatan. Tapi ternyata, ada sesuatu yang lebih mengejutkan yang sedang disiapkan oleh tim teknisnya. Sebuah upgrade yang bisa membuat seluruh grid Moto3 tertinggal di belakang. Melihat peta persaingan Moto3 2026, kita sedang melihat salah satu musim paling brutal dalam sejarah. Grid akan dipenuhi oleh para pembalap agresif yang tidak akan memberikan ruang sedikit pun. Ini bukan tempat bagi mereka yang lemah hati. Veda Ega Pratama akan masuk ke dalam arena di mana setiap inci sirkuit adalah medan perang. Namun, posisi Veda justru sangat menguntungkan karena ia datang sebagai underdog yang memiliki senjata rahasia. Tanpa beban harus langsung juara di tahun pertama, Veda memiliki kemewahan untuk berkembang secara organik. Namun, dengan segala teknik yang sudah ia kuasai dan pengakuan dari rival sekelas Maximo Quiles, sulit bagi publik untuk tidak menaruh ekspektasi tinggi. Moto3 2026 bukan lagi sekedar soal siapa yang punya motor tercepat, tetapi siapa yang paling lengkap secara teknis, mental, dan strategi. Dan Veda memiliki semua indikator tersebut. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ia bisa menembus dominasi podium yang selama ini dikuasai nama-nama besar? Jika kita melihat konsistensi lap time-nya dan cara ia mengeksekusi setiap sesi latihan, jawabannya bukan lagi apakah, melainkan kapan. Veda bukan sekedar penggembira di musim debutnya. Ia adalah sebuah pernyataan bahwa era baru telah tiba. Namun, sebuah pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Mampukah ia menjaga momentum ini ketika benturan fisik dan drama politik mulai benar-benar menguji batas kemampuannya? Karena di Moto3, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi karir seorang pembalap. Dan yang membuat semuanya semakin panas adalah sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat oleh kru mekaniknya. Rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya di balapan pembuka nanti. Akhirnya, dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar otomotif, tetapi sebagai inkubator talenta balap kelas dunia. Veda Ega Pratama adalah ujung tombak dari sebuah perubahan paradigma. Ia tidak dibentuk secara instan. Ia adalah hasil dari proses panjang yang melelahkan, dari Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup. Setiap tetes keringat dan setiap memar di tubuhnya adalah investasi menuju panggung tertinggi. Yang jarang dibahas orang adalah cara Veda membaca situasi balapan di saat-saat kritis. Ia tidak hanya fokus pada apa yang ada di depannya, tetapi ia memiliki kesadaran spasial yang luar biasa terhadap seluruh grup balap. Di Moto3 yang seringkali berakhir dengan kekacauan di tikungan terakhir, pembalap dengan kecerdasan seperti inilah yang biasanya selamat dan berdiri di tangga podium teratas.
Ia bukan tipe pembalap yang nekat tanpa berhitungan, melainkan seorang petarung yang pintar. Namun, perjuangan Veda baru saja dimulai. Musim 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah ia akan menjadi legenda baru yang akan diceritakan selama puluhan tahun mendatang, ataukah ia akan menjadi pengingat betapa kejamnya dunia balap profesional? Paddock kini sedang membara dengan spekulasi. Rival-rivalnya sedang mengasah senjata mereka, dan jutaan pasang mata akan tertuju pada satu motor dengan nomor start yang kini mulai ditakuti. Satu hal yang pasti, saat lampu start padam di Qatar nanti, tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Dan apa yang akan dilakukan Veda di tikungan pertama mungkin akan mengguncang seluruh musim balap. Karena ternyata ada sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan yang sedang menunggu di tikungan berikutnya. Sesuatu yang hanya bisa dijawab oleh sang waktu dan keberanian di atas lintasan.